time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Miranda Hilustari Dewi dengan nomor NIM 121012380 dan rekan saya. Dan saya Abil Zanwa Hijrah dengan NIM 12011141524. Baik, kami dari kelompok 8 ingin membahas materi dengan judul Adab dan Nafkah Iddah beserta hikmahnya. Adapun adab dari seorang mantan istri atau wanita selama menjalankan masa iddah, yang pertama, seorang mantan istri itu dilarang untuk menikah lagi selama masa iddah berlangsung. Yang kedua, dilarang menggunakan sesuatu yang tampak mencolok. Yang ketiga, seorang mantan istri dilarang untuk berhias dan bersenang secara berlebihan. Dan yang terakhir, seorang wanita atau mantan istri dilarang untuk keluar rumah kecuali sesuatu yang mendesak dan keterpaksaan. Materi selanjutnya yaitu mengenai nafkah iddah dalam perspektif fikih. Selama masa iddah, istri berhak untuk menerima nafkah serta seluruh hak-haknya kecuali hak untuk merias diri. Jumlah nafkah iddah bagi perempuan yang telah dicerai yaitu setara dengan kebutuhan saat masih bersama suaminya. Sedangkan perempuan yang iddah karena kematian suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah sekalipun dalam keadaan hamil. Mengenai hal ini, maka ahli fikih menyebutkan bahwa menurut Imam Ahmad, bila istri tidak hamil maka tidak berhak akan nafkah dan tempat tinggal karena ada dalam berupa wasiat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa perempuan hamil tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami yang meninggal dunia. Nafkah iddah menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah. Menurut Syafi'iyah, istri yang ditalak bain tidak berhak atas nafkah iddah. Kecuali jika ia sedang hamil maka ia berhak atas nafkah iddah dan tempat tinggal. Yang menurut Hanafiyah yaitu seorang istri baik ditalak bain maupun rajai tetap berhak atas nafkah iddah dan tempat tinggal. Adapun surat yang membahas tentang masa iddah ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Wallahu bima ta'maluna khabir. Adapun materi selanjutnya yaitu nafkah iddah dalam undang-undang perkawinan. Yang A, pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Kemudian yang B, pasal 149 dan pasal 152, bila mana perkawinan putus kerana talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kuswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak baik mau atau nusuk dan dalam keadaan tidak hamil. Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila nusuk. Kemudian yang C, pasal 8 ayat 1, bahwa suami wajib memberikan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istri yang masih dalam masa iddah. Kemudian yang D, apakah suami menjalani iddah? Nah, jawabannya tidak ya teman-teman, karena pada dasarnya iddah hanya disyariatkan kepada perempuan saja. Namun menurut Abu Zahra, satu-satunya keadaan di mana laki-laki atau suami menjalani masa iddah adalah ketika istri yang diceraikannya adalah istri keempat. Karena sekarang laki-laki tidak boleh mempunyai istri lebih dari 4.
sehingga ketika ia menceraikan istrinya yang keempat, maka ia harus menunggu dan tidak boleh menikah lagi sampai selesai masa iddah bekas istrinya tersebut. Adapun hikmah dari masa iddah ini, yang pertama yaitu bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala perintah-perintahnya. Yang kedua, menjaga kebersihan rahim agar tidak terjadinya percampuran nasab sehingga memberikan kesehatan reproduksi pada perempuan. Dan yang ketiga, memberikan periode refleksi emosional dan sosial bagi pasangan yang bercerai sehingga pasangan tidak trauma terhadap pernikahan selanjutnya. Dan yang keempat, memberikan ruang untuk berduka dan memulihkan kondisi mentalnya dalam kasus kematian seorang suami. Dan yang kelima, memberikan kesempatan berpikir kepada suami istri untuk melakukan rujuk. Dan yang terakhir, memuliakan dan mengagungkan sebuah pernikahan yang belum lengkap tanpa menunggu cukup lama. Jika tidak demikian, pernikahan hanya dianggap seperti permainan anak-anak yang bersatu dan berantakan dalam sekejap mata. Sekian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum